Kembali lagi di channel Lumbung Pustaka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal geometri atau bangun ruang. Bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silahkan juga dapat menyaksikan video-video sebelumnya di channel Lumbung Pustaka. Dan tentu saja bagi teman-teman jika merasa video ini nanti bermanfaat, silahkan untuk meninggalkan like dan juga subscribe. Oke, kita belajarnya pelan-pelan sehingga nanti dalam video ini targetnya adalah teman-teman dapat memahami karakteristik dari soal-soalnya, tidak hanya sekedar selesai dan mengetahui jawabannya. Meskipun begitu, besok ketika ujian sebenarnya teman-teman tidak boleh mengerjakannya secara pelan-pelan, tetapi harus mengerjakannya dengan cepat. Dan agar bisa mengerjakan dengan cepat, kita harus dapat memahami soalnya. Pada kesempatan kali ini kita berfokus untuk memahami soal-soal tersebut. Oke, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 21. Sudut-sudut segitiga. Oke, saya lingkari dulu ya biar enggak. Nah, sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran. Lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 48, maka keliling setiap lingkaran adalah oke. Jadi ini adalah titik dari lingkaran ya, titik tengahnya ada di sini. Oke, dan diameter setiap lingkaran itu sama. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa sudut dari segitiga itu sama. Ya, oke ya. Sama, berarti sudutnya itu adalah berapa? Sudutnya berarti 60 derajat. Kenapa? Karena total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau dibagi 3 berarti 60 derajat. Berarti di sini itu nanti 60 derajat, di sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Oke. Lalu kita cek juga di sini bahwa panjang diameternya itu sama. Berarti kita juga dapat mengatakan bahwa panjang segitiga itu sama dengan diameter dari lingkaran. Masuk akal ya. Di sini kan R, kalau ini sama ini kan R, berarti yang kesininya kan juga R. Nah, ini kan sama dengan yang ini panjangnya. Oke ya, berarti sama panjang segitiga sama dengan diameter lingkaran. Lalu juga diketahui jika keliling segitiga sama dengan 48, maka kita tulis keliling segitiga sama dengan 48 cm. Oke, lalu sisinya berarti sisi segitiga berapa? Sisi segitiga, karena sisinya sama itu berarti 48 dibagi 3 sama dengan 16 cm. Berarti diameternya itu juga 16 cm karena sisinya 16 ya kan. Panjang ini sampai sini itu 16 cm, itu sama dengan diameter begini ya. Lalu yang ditanya adalah maka keliling setiap lingkaran adalah, rumus dari keliling lingkaran itu adalah pi dikalikan dengan diameter. Oke, berarti P dikalikan diameternya 16, yaitu P 16, atau kita sudah ada ya, atau dibalik ya menjadi 16P, berarti yang A. Tidak perlu kita rubah P nya ya, berarti langsung ketemu jawabannya yang A. Soal nomor 22, perbandingan luas daerah yang berwarna abu-abu terhadap luas persegi dalam gambar ini adalah, berarti yang mau dibandingkan adalah luas dari abu-abu ini mau dibandingkan dengan luas perseginya. Oke, kita buat garis bantu dulu biar kita mudah mengerjakannya. Oke, saya buat garis seperti ini juga saya bagi seperti ini.
Oke, lalu ini juga saya bagi, saya buat garis bantu ya. Oke, ini juga saya bagi seperti ini saya bagi juga, ini juga saya bagi. Kenapa dibuat seperti ini? Karena agar menyesuaikan dengan si abu-abu. Oke ya, biar nanti perbandingannya setara. Kalau segitiga kita bandingkan dengan segitiga, berarti luas dari persegi itu kita cek satu kotak ini ya, satu kotak ini ada berapa bentuk segitiga ya. Kalau kita cek ada pertama ini 1, kedua ini ya 2, ketiga adalah ini 3, dan ini ada 4, berarti ada 4. Satu kotak itu ada 4 segitiga, padahal di sini ada 4, berarti 4 dikalikan 4 sama dengan 16 luas. Oke, ini yang kotak. Lalu yang abu-abu, luas abu-abu itu kita bisa hitung segitiganya. Bentar, nggak kelihatan ya. Oke, saya bantu dulu ya. Saya kembalikan ke awal karena sudah tidak dibutuhkan segitiganya. Sekarang ada berapa? Tinggal kita buat garis bantu seperti ini saja. Oke, seperti ini. Lalu kita juga seperti ini seperti ini tadi seperti mana ya, ini ke bawah sini ya, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Segitiganya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti ada 8 yang abu-abu. Maka perbandingannya adalah bisa dibilang 16 banding 8. Oke, atau kita juga bisa balik menjadi 8 banding 16, yaitu yang C. Oke, begini ya. Soal nomor 23, dalam segitiga ABC berikut ini urutan sisi-sisi dari yang terpanjang adalah yang diketahui sudut A itu sama dengan 72 derajat, sudut B itu sama dengan 56 derajat. Total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut C itu akan sama dengan 180 dikurangi 72 dikurangi 56 sama dengan 52 derajat. Berarti di sini adalah 52 derajat. Oke, lalu sisi terpanjang itu akan sama dengan sisi yang menghadap sudut paling besar. Oke, ini perlu diingat. Sudut yang paling besar itu adalah yang 72 ini. Berarti sisi yang menghadap 72 adalah B dan juga C. Berarti yang terpanjang itu adalah BC. Lalu setelah 72 yaitu 56. Yang menghadap 56 berarti adalah AC. Dan yang paling pendek adalah 52 ini, sudut C itu menghadap ke AB. Berarti jawabannya adalah BC, AC, dan AB, yaitu yang E. Oke, seperti itu. Oke, soal nomor 24. Jika luas persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 8 cm persegi, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah yang ini yang kita cari ya, berapa luasnya ya. Oke, coba kita hitung. Pertama yang diketahui adalah luas persegi yang putih, yaitu 8 cm persegi. Berarti lalu kita ketahui bahwa rumus dari persegi itu adalah S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 8, S nya sama dengan akar 8, yaitu 2 akar 2. Lalu kita harus ingat bahwa, ingat dulu ya, ini diagonal persegi
diagonal persegi pada sisi A itu akan sama dengan A akar 2, sehingga diagonal pada gambar akan menjadi A-nya yaitu 2 akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 4. Oke ya, akar kalikan akar hilang. Lalu yang dicari adalah diameter lingkaran. Maka diameter lingkaran akan sama dengan diagonal dari persegi ya. Bisa dipahami ya, diagonal itu yang ini diagonal, ini sama dengan yang D, atau sama dengan diagonal sama dengan diameter ya. Oke, berarti luas lingkaran atau yang berwarna gelap itu rumusnya adalah pi R kuadrat akan sama dengan P dikalikan R. R-nya berapa? R-nya kalau diameternya 4 berarti R-nya adalah 2. 2 dikalikan 2 atau 2 kuadrat sama dengan pi 4. Gini ya. Lalu yang berwarna gelap, luas bagian yang berwarna gelap itu akan sama dengan luas lingkaran dikurangi luas dari persegi, atau sama dengan pi 4 dikurangi luasnya tadi berapa? 8 ya. Oke, 8 berarti jawabannya yang ini. Ada ya, berarti yang B, jawabannya yang B ya. Oke, seperti ini ya. Soal nomor 25, jika PH sejajar dengan RS ya, ini sejajar dengan ini, maka nilai X adalah X-nya berapa ya. Oke, ini kita buat dulu garis bantu di sini. Garis potong-potong di sini. X ini kan terbagi menjadi di sini sudut dari Z. Oke, saya misalkan Y. Lalu di sini saya misalkan yaitu Z. Nah, gabungan dari keduanya baru kita misalkan sebagai sudut X. Gini ya. Yang sudut Y yang atas. Berarti yang atas ini sama dengan di sini 29, maka Z-nya juga 29. Lalu bagian yang Z, nah ini agak beda ya. Nanti teman-teman silahkan buka rumusnya lagi. Di sini adalah saling sehadap sedalam, sehingga kita ngambil 180 dikurangi R-nya ini yaitu 115. Ketemunya adalah 65. Berarti sudut X itu akan sama dengan Z plus Z. Sudut Y plus sudut Z yaitu 29 ditambah 65 menjadi 94 derajat. Jawabannya yang E. Soal nomor 26, luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah yang berwarna gelap ini ya, berarti oke, berapa? Berarti kan yang gelap dikurangi yang terang gitu ya. Gelap dikurangi terang. Oke, luas totalnya dulu. Luas totalnya kita buat garis bantu di sini ya. Berarti ada dua bangunan ya, yang satu besar persegi besar, yang satu persegi kecil. Yang persegi kecil itu kita bisa lihat di sini panjangnya 7, di sini panjangnya 7. Berarti luasnya adalah 7 kalikan 7. Dikalikan yang besar di sini adalah 16, di sini juga 16. Berarti ditambah ya, ini ditambah 16 kalikan 16 seperti ini. Ketemunya adalah 7 kalikan 7 49 ditambah 16 kalikan 16 256 sama dengan 305 cm persegi. Lalu cek yang putih. Yang putih itu adalah segitiga ya bentuknya, berarti luasnya adalah setengah alas kalikan tinggi. Setengah, oke.
Alasnya berapa? Alasnya kan ini ya, berarti ada 7 dan juga 7, menjadi alasnya menjadi 14. Tingginya yaitu yang ini 7, berarti kalikan 7 seperti ini. Ini coret 1, ini coret 7. 7 kalikan 7, 49 cm persegi. Berarti luas gelap itu akan sama dengan 305 luas total dikurangi yang segitiga 49, sama dengan 256 cm persegi. Jawabannya yang A. Oke. Soal nomor 27, jika setiap sel memiliki sisi yang sama, maka perbandingan keliling bidang yang berwarna gelap dengan keliling bidang ABCD adalah ini ya, berarti ada ABCD akan dibandingkan dengan yang berwarna gelap, tapi yang dibandingkan adalah kelilingnya. Kita hitung dulu keliling bidang ABCD, berarti yang ABCD itu 2 dikalikan panjangnya. Panjangnya berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya, 6 kotak. Lebarnya berapa? Lebarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 6, berarti ya 2 dikalikan 12 menjadi 24 satuan panjang. Oke, lalu kita hitung yang warna gelap. Oke, warna gelap ini sama dengan berapa? Kita hitung ya, yang gelap ini kan kalau dihitung kelilingnya itu sama saja sebenarnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sama, yaitu 24 satuan panjang. Berarti perbandingannya menjadi 24 dibanding 24 atau 1:1, yaitu yang E. Soal nomor 28, jika CD sama dengan akar 50 dan AC tegak lurus dengan AB, maka panjang AB adalah, berarti dari sini A ini sampai dengan B sini berapa gitu ya. Yang diketahui yaitu CD akar 50 atau sama dengan 5 akar 2. Lalu kita harus ingat bahwa panjang sisi yang miring, panjang sisi miring dengan kedua sisi siku-siku adalah begini, A akar 2 seperti yang tadi, sehingga jika kita masukkan menjadi 5 akar 2 tutup kurung dikalikan akar 2 sama dengan 5 cm, yaitu CD sama dengan seperti itu. Lalu panjang AC itu akan sama dengan panjang AD. Oke, karena ada tandanya ya, ini ada tandanya, berarti panjangnya itu sama, yaitu kita ketahui yaitu 5. Jadi panjang AB itu akan sama dengan 4, ada bagiannya 4, 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan AD. AD nya yaitu sama dengan 4 kalikan 5 menjadi 20 cm yang A. Soal nomor 29, jika AB sejajar dengan CD, maka Z dikurangi X sama dengan, oke, AB sejajar dengan CD. Oke, kita cek dulu. Yang X itu karena berseberangan dalam ya, karena berseberangan
berangan dalam, maka X itu akan sama dengan 71 derajat. Sedangkan yang Z karena perseberangan luar menjadi 180 dikurangi 61 menjadi 119 derajat. Jadi Z min X itu akan sama dengan 119 dikurangi 71. Sorry, ini belum ada satunya ya. 71 derajat seperti ini. Totalnya adalah 48 derajat. Oke ya. Untuk mengetahui sifat seperti ini, teman-teman dapat mengecek di rumusnya. Silahkan dicari saja ya. Soal nomor 30, selisih luas kedua bidang yang diarsir adalah, berarti ini dengan yang ini ya. Oke, cek dulu. Bangunan yang diarsir 1, arsir 1 itu kan akan sama dengan bangunan 1 dikurangi dengan bangunan 3. Bangunan 3. Benar ya? Yang satu ini totalnya persegi panjang dikurangi yang segitiga ini. Oke, lalu yang arsir 2 yang bawah itu sama dengan bangunan 2. 2 ya aja dikurangi bangunan 3. Oke. Ini ya yang bawah dikurangi segitiga yang berwarna putih. Lalu kita hitung arsir 1. Arsir 1 itu kita lihat panjangnya adalah 30, lebarnya adalah 10 dikurangi bangunan 3. Oke. Sama dengan 300 dikurangi bangunan 3 seperti ini. Lalu arsir 2 itu akan sama dengan 25 dikalikan 8 dikurangi bangunan 3 sama dengan 200 dikurangi bangunan 3. Berarti selisihnya itu akan sama dengan 100 dikurangi bangunan 3. Jawabannya adalah yang B. Yang A, sorry. Yang B itu 110 ya.